wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para pemirsa sekalian, jumpa lagi di channel Ngopi bareng Semegawan. Untuk podcast pada pertemuan kali ini, kita kedatangan tamu spesial ya teman-teman, yaitu Bapak Imam Arif MSI selaku Ketua KPU Kabupaten Banyumas. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang ya dunia KPU gitu ya dengan pakarnya yaitu Bapak Ketua KPU Kabupaten Banyumas yaitu Pak Imam Arif. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu ya Pak Arif pada para penonton sekalian tentang ya biodata Pak Arif aja gimana. Oke, matur nuwun Mas Alfriza. Oke, Mas Alfri. Kawan-kawan sekalian, penonton channel Ngopi bareng Semegawan yang saya cintai. Kenalin, nama Imam Arif MSI, Ketua KPU Kabupaten Banyumas periode 2018-2023. Gitu Mas. Masih muda lah. Iya ini Pak benar. Iya Mas. Nah, jadi Pak Arif ini periode sampai 2023 gitu ya Pak? Ketua. Dulu kalau periode pertama 2013 sampai 2018 itu anggota. Oh, jadi sekarang sudah jadi ketua gitu. Betul, ya? 2 periode. Jadi luar biasa sekali ya para penonton ini. Pak Arif dulunya anggota, sekarang sudah merangkap jadi ketua, yaitu sudah naik jadi ketua. Nah, gini Pak Arif. Pak Arif atau Pak Imam nih baiknya saya manggilnya ini? Pak Arif boleh deh. Oh, Pak Arif ya. Ini Pak Arif sekarang kan lagi ada masa pandemi nih ya Pak. Kira-kira itu apa kegiatan KPU di masa yang sekarang ini? Oke, Mas Alfri dan para penonton, betul pertanyaan Mas Alfri tadi. Ada pandemi, orang pemilu, orang pilkada ngapain gitu ya? Aku sih takon iki Mas, banyak tanya itu ya. Ya penontonnya kami hormati, saya banggakan. Kalau tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, apalagi ada pandemi, apa yang dilakukan oleh KPU Banyumas? Perlu kami sampaikan yang pertama, KPU ada yang namanya program Sosdikli, sosialisasi pendidikan pemilih. Ini jantungnya KPU. Tiap saat kita lakukan Sosdikli. Yang kita lakukan Sosdikli di musim pandemi adalah kita adanya KPU Go to Campus. Walaupun pakai online daring ya, daring. Kemarin kalau ini PPKM sudah bukan PPKM, ini level 2 Pak ya. Sehingga kita kemarin sudah ada mulai tatap muka ke kampus-kampus. Ada KPU mengajar. Ini KPU cerita tentang pemilu, tentang demokrasi itu ke sekolah-sekolah. Salah satunya ke SMK Swagaya 1 Broto. Mantep. Yang ketiga, kita juga sosdiliki ke komunitas lain. Ada di sana komunitas perempuan, kelompok agamawan dan banyak lah Mas. Ini yang pertama sosdikli. Kedua, kita ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Namanya DPT dulu hanya daftar pemilih tetap. Kalau dulu Mas Alfri dan penonton, bahwa data pemilih itu hanya ketika kita lakukan hanya pas tahapan, pas arep coblosan, nomor kita data pemilih siapa. Sekarang setiap bulan kita plenokan, setiap hari kita cari data pemilih baru. Kerjasama dengan siapa? Dengan Dinukcapil, dengan sekolah-sekolah, dengan TNI Polri, dengan pengadilan agama. Ini urusan yang nikah muda Mas, nikah belum cukup umur kan itu. Iya banyak juga ya, sekarang ya. Betul. Dan Kementerian Agama, Lapas dan lembaga-lembaga lainnya. Dua, ketiga kita ada namanya JDIH. Akhirnya Mas, jaringan JDIH ini terkait dengan informasi hukum dan peraturan. Ini rutin kegiatan. Keempat kita ada namanya Ngodemas, Ngobrol Demokrasi Banyumas. Itu podcast kayak gini, tapi cerita tentang demokrasi dan pemilu Mas. Tapi sistemnya sama tanya jawab. Oh ya tanya jawab, kita undang ada yang dialog tokoh, ngundang para tokoh, ada Kapolres, ada Wakil Bupati, ada DPR dan seterusnya. Ada yang namanya wakil rakyat bicara, ada panggung anak muda. Mungkin suatu saat anak ketua OSIS inilah SMK kita undang untuk misi panggung anak muda. Ada yang Kang Yasum, ada yang Cebres, Dimas banyak. Yang kelima
kita juga ada yang namanya pengelolaan logistik. Ini urusan internal lah, pengelolaan logistik itu urusan gawean dan pekerjaan rutin lainnya. Banyak mas, kita orang nganggur mas, gawean akeh ternyata. Oh iya, ternyata di masa pandemi ini walaupun kelihatannya masyarakat umum yang nggak tahu ya Pak, sana ngiranya KPU ini nggak ngapa-ngapain ini waktu lagi pandemi kayaknya adem aja biar, tapi ternyata di balik itu banyak sekali pekerjaan yang dilaksanakan oleh KPU. Salah satunya tadi apa itu ngode ya, itu ngobrol demokrasi. Banyumas. Nah berarti itu untuk ngobrol demokrasi Banyumas itu sering rutin Pak itu? Oh rutin mas, kita seminggu 3 kali. Oh seminggu 3 kali? 3 kali. Sangat rutin sekali ternyata pemirsa. Dan lebih banget mending nentuin temanya mas. Oh. Berarti selalu update ini ya iya Pak kan, ya? Gitu. Itu di channel YouTube kami ada KPU dan di medsos kami semua ada. Oh itu berarti Kita komplit medsosnya mas, termasuk terakhir kita ada YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, kita ada. Spotify, oh iya. Kita ada. Lumayan lengkap sekali nih ya para pemirsa. Ternyata medsosnya dari KPU sendiri banyak, dan para penonton yang ingin tahu informasi tentang KPU atau kegiatan apa yang dilaksanakan oleh KPU bisa melalui sosmednya KPU tadi yang telah diutarakan oleh Bapak Imam Arif MSI ya. Mas lah. Oh, Mas Arif ya. Dan masih muda karena ini ya. Oke, Mas Arif, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan saya mendengar ada KPU mengajar itu ya. Berarti kan itu cenderung ke pelajar gitu ya. Nah, itu kira-kira bisa bisa dijelaskan lah secara lebih detail tentang KPU mengajar itu seperti apa, biar khususnya untuk para pelajar ya di sekolah-sekolah lain dan khususnya untuk SMK Subaya 1 sendiri ini lebih tahu tentang KPU mengajar itu sendiri bagaimana? Mas Alfri, KPU mengajar itu program KPU untuk nyambangi sekolah-sekolah. Kesekolahan kita jelaskan tentang demokrasi, tentang pentingnya pemilu dan politik. Caranya apa? Kita ke sekolah itu ada 2 model. Satu ada model satu model terkurikulum. Terkurikulum itu maksudnya rutin. Kita terkurikulum itu ada 8 kali pertemuan. Ada sekolahnya model terkurikulum 8 kali pertemuan ini. Itu satu sekolah? Ada satu sekolah. Kita kerjasama dengan Dindik, Dinas Pendidikan Provinsi itu, tidak ada MOU dengan sana dan mempersilahkan ke sekolah-sekolah untuk menindaklanjuti MOU itu. Pertama ini terkurikulum. Yang kedua hanya sekedar insidental. Insidental itu hanya sekolah yang mas saya hanya sekali saja deh. Sekali nggak usah terkurikulum tadi kan. Ada model itu. Kita persilahkan. Kalau model yang terkurikulum kita misalnya kita menghadirkan tokoh-tokoh politik, mas. Kita hadirkan ke sekolah. Di samping KPU yang ngajar, ada tokoh politik yang bersama kami untuk bareng-bareng ngajar. Kita undang para tokoh-tokoh untuk bareng-bareng ke sekolah, memberi inspirasi lah dan mengajarkan tentang pentingnya demokrasi, tentang politik, tentang peran pelajar. Itu semua tentang KPU ngajar. Intinya sebenarnya tujuan kita satu, mas. Bagaimana agar pertama siswa pelajar melek politik, kedua agar bareng-bareng untuk mewujudkan pemilu yang beradab, pemilu tanpa money politik, tanpa politik sara, tanpa hoax dan tanpa intimidasi. Gitu kira-kira mas. Jadi intinya itu memberikan motivasi dan juga informasi pada para pelajar ya tentang KPU yang baik dan benar seperti itu ya. Bukan KPU, pemilu. Oh, pemilu yang beradab, bermartabat. KPU baik mas, baik banget. Ya, jadi tentang proses pemilu itu ya yang baik dan benar tanpa adanya unsur-unsur yang seperti tadi Pak Imam Arif utarakan gitu ya. Untuk apa ya Pak tadi Mas Arif ya. Jadi. Oke. Tadi kan kita sudah menyinggung tentang mengundang berbagai macam tokoh politik itu ya. Nah ini tokoh politik berarti yang yang dari KPU datangan itu dari luar daerah gitu ya? Iya. Ya bisa dalam daerah maupun luar daerah, bisa dari kabupaten, bisa tergantung temanya. Misalnya tema tentang pengenalan lembaga parlemen, yang kita undang dari DPRD ataupun anggota DPR. Minimal kita pengenalan tentang politik dan perempuan, peran perempuan dalam dunia politik, yang undang tokoh politik dari perempuan, bisa politisi ataupun yang lain, atau akademisi.
juga kita undang akademisi untuk menjelaskan tentang suatu tema. Prinsipnya gitu, kita memberi inspirasi ke pelajar-pelajar yang kita datangi, sekolah yang kita datangi, gitu Mas. Oke, Pak Mas Arif ya. Oke. Untuk 2024 ini kan sepertinya sudah ada pemilu lagi yaitu nanti ya. Kira-kira ya harapannya kita sih ini kan baru 2021 ya. Harapannya sih nanti ya tahun depan lah atau tahun inilah ya, untuk masa pandemi ini semoga sih di Indonesia khususnya bisa segera berakhir ya. Jadi nanti untuk pemilu tahun 2024 itu bisa lebih enak lah, seperti dulu-dulu lagi lebih normal, tidak ada tidak ada misalkan ada ya social distancing atau ada kendala seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk rencana atau persiapan KPU ini gimana untuk menghadapi pemilu nanti di tahun 2024 itu seperti apa? Oke, matur nuwun Mas Alfri dan penonton. Pemilu di 2024 itu ada 2 pemilihan. Satu pemilu itu milih presiden, DPD, DPR RI, DPD provinsi dan kabupaten. Untuk penentuan waktunya belum ditentukan karena masih rembukan antara KPU, Bawaslu, DKPP dengan Komisi 2 dan Kemendagri. Ada wacana Februari, ada yang April, ini belum rampung. Tapi prinsip ada pemilu di 2024. Di 2024 juga ada pilkada. Pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati se-Indonesia. Ini sudah ditentukan bulannya, bulan November 2024. Untuk menghadapi ini, terkait pilkada kita sudah ngajukan anggaran. Kan pemilu kan kudu ana duitnya. Okay. Anggaran kalau pilkada yang November 2024 itu sudah ada, sudah disiapkan oleh Pemda, pemerintah daerah, kisaran 60 miliar untuk pelaksanaan ini, baik untuk KPU, Bawaslu, TNI Polri dan yang lain. 60 miliar untuk pelaksanaan pilkada. Sedang untuk pemilu, kita yang lakukan persiapan sekarang adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pemilih kuwi sing nyoblos ki sapa baik. Kita update terus Mas. Agar nanti sampai di 2024 pemilih yang siapa yang milih itu sudah valid dan mutakhir. Kalau pemilu itu, lalu yang selanjutnya terkait pemilu 2024 persiapannya tadi sosdikli berkelanjutan. Sosdikli ada juga mulai kita siapkan adalah verifikasi partai politik. Partai politik yang mau daftar jadi peserta pemilu siapa saja. Kita lagi mulai proses. Ini sudah mulai pendaftaran itu Pak? Oh, kalau mereka sudah daftar ke Kementerian Hukum dan HAM untuk yang partai baru. Kan saat ini mereka pada ke kantor kami menyerahkan berkas-berkas itulah dalam rangka mulai takon-takon gitu. Caranya priwe verifikasi kayak gila kira-kira gitu Mas. Gitu Mas Alfri dan para penonton. Tadi sudah langkahnya seperti itu ya Pak. Sudah ternyata ini KPU sendiri sudah merilis dan merancang ya. Jadi untuk rencana tahun 2024 seperti apa, dan hanya tadi bocorannya ya pilkada sudah diketahui bulan November 2024. Tapi yang satunya belum ya. Ya pemilunya belum. Belum ada jelas, kata putus ya, tanggalnya kapan. Iya belum ya. Jadi yang jelas nanti 2024 pasti ada pemilu seperti itu ya. Ya. Nah untuk calon-calonnya sendiri berarti sudah mulai ada datanya atau bagaimana itu Pak? Kalau calon kan belum ada Mas. Belum ya. Kalau mereka lagi kepengen nyalon pada masang foto gambar monggo lah terserah. Tapi itu bagi kami KPU itu bukan calon namanya. Karena calon itu ada aturannya Mas. Wis genap tahapannya kapan? Tahapannya kapan baru mereka daftar ke KPU, baru dikatakan calon ketika sudah diputuskan masuk daftar calon tetap. Atau itu baru itu. Kalau selama ini ya bagi kami belum menganggap calon tuh Mas. Masih pendaftar atau apa dianggapnya itu Pak? Ya tokoh-tokoh masyarakatnya pengen melakukan pencalonkan atau pencitraan itu lah. Jadi itu ya kalau mau pengen mencalonkan ya itu bisa pengenalan, ya. Itu kan pengenalan diri lewat masang-masang baliho, masang-masang medsos kan bisa itu kan lewat medsos. Ya gitu Mas. Ini kira-kira ya Pak ada gambaran nggak misal untuk pemilu ke depan atau pilkada ke depan embok ya biasanya kan kadang banyak partai gitu ya. Kira-kira nanti ada nggak gambaran misal ada partai baru atau
mungkin ada perubahan atau gimana? Ada gambaran Oke. nggak? Di samping kemarin partai di 2019 ada partai baru. Oh, ada juga. Ada partai baru yang sudah ke kami ada dua partai. Ada dua partai baru yang sudah ke KPU Banyumas lah. Ya partai baru ini nanti tetap diverifikasi Mas. Akan diverifikasi faktual oleh KPU. Ada dua verifikasi administrasi dan faktual di KPU Banyumas dan KPU yang lain serta KPU RI. Dicek maning anggotanya endi, pengurusnya endi, kantornya endi, itu dicek Mas. Bener ini partai kalau mau daftar dicek ini dulu. Berarti harus benar valid gitu ya Betul. informasi ya. Kalau nyalon dari partai endi anggotanya dicek. Kalau di satu kabupaten, kalau Kabupaten Banyumas itu minimal 1000 anggota. Wah, mantap sekali. Lalu pengurus dicek Mas, pengurus saya dicek. Ada nggak SK-nya? Kantornya dicek lagi. Bener nggak ini kantornya? Minimal sampai pemilu selesai. Jadi yang menyewa kantor ya kudu 2020 gitu kan. Aja sebulan bulan pas dicek toh. Lalu juga pengurusan sampai ke kecamatan kita cek. Minimal kalau di Banyumas ya 14 kecamatan kudu ana pengurusnya. Gitu kira-kira yang kita cek. Nah, jadi begitu ya para pemirsa sekalian. Ternyata KPU itu tugasnya sangat-sangat banyak dan juga sibuk ya. Jadi mungkin di belakang kita lihatnya itu kayak nggak ngapa-ngapain ya, tapi ternyata yang tadi kita bahas ya bersama dengan Pak Imam Arif ini ternyata wah tugas KPU itu sangat luar biasa banyak dan juga sangat mendetail seperti itu Betul. ya. Dan orang nganggur Mas. Orang nganggur Mas. Orang Jelas. nganggur ya yang jelas itu ya. Jadi kalau ada yang beranggapan KPU nganggur dan sebagainya, itu Temen, salah ya. jangan. Itu salah ya para penonton ya. Jadi saking sibuknya itu ya. Mungkin hari libur pun juga bisa berangkat atau mengurus pekerjaan. Itu sosdikli Mas. Kalau hari sosdikli 1 minggu kita ada sosdikli. Tuh ada malah 1 minggu. Walaupun memang harus kita akui tidak capek sebanyak biasa pas ya. tahapan. Tahapan pemilu kan 20 bulan ya misalkan. Oh, iya. 20 enggak secapek itu. Ya kalau pas tahapan ya kita bahkan sampai tidak pulang ke rumah berapa hari. Waduh, luar biasa sekali ini ya. Jadi sangat luar biasa pengorbanan dari anggota-anggota KPU sekalian ini ya. Untuk terakhir ini ya Pak, untuk pertanyaan terakhir saya gini, sekarang kan Pak Imam Arif ini sedang berada di salah satu sekolah SMK Swagaya Satu Purwokerto ya untuk sekolahnya. Jadi Pak Arif kan tadi sudah masuk ke sini, sekolah sini, keliling sekolah ini dan juga sudah mengamati tentang ya bangunan, struktur dan juga fasilitas, jurusan dan lain sebagainya gitu. Kira-kira ada pesan-kesan atau tanggapan dari Pak Imam Arif ini terkait sekolah SMK Swagaya Satu itu seperti apa? Oke. Menurut saya ini fasilitasnya menarik, fasilitasnya bagus, guru-gurunya juga asik-asik aja ini. Mas Alfri dan kanan asik-asik juga. Ini pas banget sebenarnya sama anak-anak muda kalau mau daftar ke sini. Lalu kepala sekolah juga energi banget. Siswanya juga menurut saya tadi disiplin-disiplin, mantep-mantep, dan sangat menurut kami ya recommended lah untuk jadi salah satu tujuan melanjutkan setelah SMP ya ataupun MTS. Monggo Bapak Ibu yang punya siswa masih SMP yang MTS bisa rujukan di sini lah. Kita salah satu yang kita rekomendasikan SMK Swagaya. Di samping tadi ada berbagai jurusan keahlian, ada apa? Akuntansi, ada perkantoran, ada multimedia, ada TBSM. Juga ada nilai plus nih. Di sini ada yang tadi program kami wajar. Nanti kita undang tokoh-tokoh untuk apa bareng-bareng ngajar di sinilah. Kelas inspirasi gitu ya Mas. Gitu Mas. Monggo dan ini bagi kami sekolah yang menjadi salah satu yang kita rekomendasikan untuk para masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Jadi terima kasih ya Bapak Imam Arif MSI. Nah, jadi begitu para pemirsa, untuk bagi teman-teman nanti ya mungkin yang punya adik-adik atau anak yang masih SMP nanti setelah lulus masih bingung ya mau lanjut kemana, nggak usah bingung karena langsung aja daftar ke SMK Swagaya Satu Purwokerto karena di SMK ini fasilitasnya baik, menarik dan juga lengkap. Ada 4 jurusan, yang pertama akuntansi keuangan lembaga, yang kedua otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yang ketiga multimedia, dan yang keempat adalah
teknik dan bisnis sepeda motor. Dan juga di sekolah ini ada juga program tadi yang Bapak Arif sampaikan, yaitu program KPU mengajar. Jadi nanti ada tokoh-tokoh politik yang bisa hadir di sekolah ini dan bisa mengisi materi tentang KPU atau pemilu yang bisa dipelajari oleh para peserta. Tokoh politik dan figur publik. Dan figur publik. Jadi luar biasa sekali ya. Selain di sini ada jurusannya yang menarik, bagus-bagus, lulusannya juga ya sudah terjamin nanti kerja semua, dan juga fasilitasnya ya tentunya di sekolah itu menarik, dan juga ada hal lain yang di luar dari KBM itu yang menarik di sini juga ada ya. Jadi nanti langsung saja kalau misalkan mau sudah lulus langsung aja daftar ke sebagai satu Purwokerto. Jadi begitu ya. Terima kasih Pak Arif untuk pertemuan kali ini. Sukses selalu Semegawan. Ya, Semegawan ya. Jadi mantap. Seperti itu ya podcast hari ini bersama Bapak Imam Arif MSI selaku Ketua KPU Kabupaten Banyumas Purwokerto. Ngopi bareng Semegawan.